Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang ekonomis dan kondisi daerah. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen Badiana Nuranita STMT selaku dosen gambar teknik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rezekinya dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Pertama-tama, perkenalkan saya Muhammad Arif Nugraha dengan NRP 22-2021-165 sebagai moderator pada kali ini. Baik, langsung saja tentang pemaparan. Yang pertama, penjelasan definisi ekonomis oleh Muhammad Arif Saleh. Padanya, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Saleh dengan NRP 22-2021-147. Nah, apa itu ekonomis? Ekonomis adalah suatu tindakan atau perilaku di mana kita dapat memperoleh input barang atau jasa yang mempunyai kualitas terbaik dengan tingkat harga yang sekecil mungkin. Dari pengertian di atas, ada dua unsur yang sangat penting, yaitu sumber daya atau biaya dan input, barang atau jasa. Nah, dan ekonomis terdapat juga apa itu efisiensi dan efektif. Nah, efisiensi merupakan satu tindakan di mana kita atau korporasi dapat menghasilkan output terbaik dengan input seminimal mungkin. Efektif adalah suatu tindakan di mana kita atau korporasi dapat menghasilkan output dengan outcome terbaik. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Pada moderator, saya persilahkan. Terima kasih atas pemaparannya oleh Muhammad Arif Saleh. Selanjutnya pemaparan tentang metode kerja dan pekerjaan oleh Rifki Martin. Kepadanya, disilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rifki Martin dengan RT 22-2021-172. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode konstruksi. Metode konstruksi itu sendiri merupakan cara untuk melaksanakan proses konstruksi untuk mencapai pada elemen operasi atau produk terakhir. Dalam pemilihan metode kerja, kita harus menyesuaikan dengan lokasi tersebut berada dan pekerjaan yang dilakukan. Lalu pekerja. Kerja bangunan merupakan tenaga kerja paling terdepan yang terlibat dalam berhadapan langsung dengan pelaksanaan suatu pekerja konstruksi. Sebagai pelaksana pekerja teknis di lapangan, pekerja bangunan sebaiknya memiliki spesialisasi dan keterampilan pada bidang tertentu dan bersertifikasi. Pekerja yang digunakan dalam pelaksanaan konstruksi akan berbeda-beda tergantung dari asal pekerja tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rifki Martin yang telah memaparkan penjelasan tersebut. Selanjutnya, pemaparan tentang lokasi dan requirement alat oleh Gani Ahmad. Padanya disilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang lokasi dan rekrutmen alat. Lokasi. Perbedaan lokasi proyek akan berpengaruh terhadap pengeluaran proyek. Lokasi yang dekat dengan sumber material dan memiliki akses serta mobilitas yang tinggi akan berbeda dengan lokasi proyek yang berada di daerah terpencil dan tidak memiliki akses ke lokasi tersebut. Contoh, kita punya proyek di Kalimantan atau di tengah-tengah hutan, sedangkan tidak ada akses jalan untuk kita mengakses ke lokasi tersebut. Nah, kita harus membuat jalan untuk kita agar dapat mengakses ke lokasi tersebut. Otomatis itu akan masuk ke dalam RAB. Selanjutnya, rekrutmen alat. Kebutuhan alat dari yang digunakan akan berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan. Yang mempengaruhi pengeluaran biaya pada alat adalah produktivitas dari alat tersebut. Penggunaan alat yang baru dengan alat yang lama akan menghasilkan produktivitas yang berbeda. Alat yang sudah lama cenderung memerlukan biaya perawatan yang lebih tinggi dibandingkan alat yang baru. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Gani Ahmad tentang pemaparan lokasi dan rekrutmen alat. Selanjutnya, pemaparan komposisi sumber daya dan definisi lingkungan pekerjaan oleh Fakhri Ghaffar Ramadhani. Padanya, disilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fakhri Ghaffar Ramadhani dengan NRP 22-2019-123. Di sini ada faktor ekonomis. Yang pertama ada komposisi sumber daya yang dibutuhkan, di mana komposisi bahan yang mempengaruhi kualitas hasil, di mana koefisien bahan yang digunakan akan mempengaruhi kinerja, mutu, dan biaya. Selanjutnya, pendefinisian lingkungan pekerjaan, yang di mana pendefinisian pekerjaan yang salah akan mempengaruhi akan biaya yang dikeluarkan. Perlu diketahui pekerjaan apa yang dikerjakan sendiri atau outsourcing. Perlu dicari hubungannya karena lingkup pekerjaan akan mempengaruhi biaya. Untuk itu perlu diketahui batasan dan requirement dari batasan-batasan pekerjaan tersebut. Sekian yang saya dapat sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fakhri Ghaffar yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, materi tentang iklim dan budaya oleh Fahrul Salman. Padanya disilakan. Terima kasih moderator, izin menjelaskan tentang iklim dan budaya. Iklim dalam pelaksanaan proyek, pengaruh iklim perlu diketahui. Iklim yang tidak dapat teridentifikasi dapat mempengaruhi biaya. Contohnya seperti iklim pada daerah yang sangat panas, butuh bangunan dengan plafon yang sangat tinggi karena dapat membuat suhu di dalam rumah terasa sejuk. Dan atau bangunan dalam kombinasi beton dan batu, ini dapat digunakan dalam kondisi daerah yang lembab dan basah. Terus saya akan menjelaskan tentang budaya. Faktor budaya akan mempengaruhi besarnya biaya yang dikeluarkan. Contohnya rumah adat di Indonesia banyak yang menggunakan bahan dasar kayu dan desain yang seperti rumah panggung dan lain-lain. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Fahrul Salman yang telah memaparkan penjelasan tentang iklim dan budaya. Selanjutnya, tingkat ekonomi yang akan dijelaskan oleh Justin Kloseturiasa. Padanya disilakan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Justin Kloseturiasa. Saya akan menjelaskan tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi adalah peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan serta penguatan struktur ekonomi, wilayah, dan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan pada suatu periode tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan, termasuk usaha meningkatkan produk per kapita, memperhatikan pemetaan pendapatan, termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Faktor-faktor ekonomi, yang pertama ada satu, faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, di antaranya adalah satu, sumber daya alam, dua, sumber daya manusia, ketiga, sumber daya modal, dan yang terakhir, keahlian atau kewirausahaan. Dua, faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi mencakup kondisi yang pertama sosial kultur yang ada di masyarakat, kedua keadaan politik, ketiga kelembagaan, dan yang terakhir sistem yang berkembang dan berlaku. Terima kasih, itu saja dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Justin. Selanjutnya, fungsi bangunan yang akan dibawakan oleh Fahrudin Fazri. Padanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Fahrudin Fazri dengan NRP 22-2021-153. Saya akan memaparkan tentang jenis bangunan berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada tempat tinggal. Tempat tinggal termasuk salah satu bentuk proyek sipil kering untuk memenuhi kebutuhan manusia akan papan. Contohnya ada rumah, komplek perumahan, rumah susun, apartemen, mes, kontrakan, dan asrama. Yang kedua ada bangunan komersial.
Bangunan komersial didirikan untuk mendukung aktivitas dan keperluan bisnis komersial meliputi jual beli dan sewa. Contohnya ada pasar, pertokoan, supermarket, mal, dan perkantoran. Yang ketiga ada bangunan sarana pendidikan. Bangunan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal sarana pendidikan dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Contohnya ada sekolah, perpustakaan, sanggar, dan laboratorium. Yang keempat ada bangunan sarana kesehatan, yaitu untuk menunjang kebutuhan untuk meningkatkan kesehatan manusia. Contohnya ada rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, dan lainnya. Yang kelima ada bangunan peribadahan, yaitu manusia juga harus memenuhi kebutuhan dalam hal menjalin hubungan dengan Tuhan. Contohnya ada masjid, gereja, kelenteng, pura, dan vihara. Yang keenam ada penginapan, memenuhi kebutuhan manusia untuk berpindah tempat secara mobilitas atau akomodasi. Contohnya ada hotel, wisma tamu, villa. Yang ketujuh ada bangunan transportasi, kebutuhan manusia untuk berpergian dari suatu tempat ke tempat lainnya, juga mempengaruhi terciptanya bangunan untuk keperluan transportasi. Contohnya ada terminal, pelabuhan, stasiun, dan bandara. Yang kedelapan ada bangunan budaya dan hiburan. Budaya dan hiburan saling terkait satu sama lain. Jenis bangunan budaya dipakai untuk melestarikan dan atau mempertunjukkan suatu kebudayaan. Contohnya ada gedung pertunjukan, bioskop, dan museum. Yang terakhir 9 ada bangunan pemerintahan dan layanan publik. Yaitu bangunan pemerintah digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi tugas dan kewajibannya. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bahrudin Fazri. Selanjutnya tentang polusi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Polusi itu ada 3 macam polusi yang terjadi. Yang pertama, polusi udara. Polusi udara adalah salah satu pencemaran terbesar dalam suatu lokasi konstruksi dan muncul dalam banyak bentuk. Walaupun 3 polutan yang paling umum merupakan yang meliputi debu, emisi gas, dan sejumlah besar asap. Selanjutnya tentang polusi air. Polusi air adalah masalah lain dari lokasi konstruksi dan disebabkan oleh limpahan puing-puing, kotoran, diesel, minyak, cat, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Jika itu semua disalurkan ke pembuangan air, contohnya seperti sungai, itu akan merusak perekosisteman sungai. Yang terakhir, polusi suara. Polusi suara atau pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman suatu makhluk hidup yang ada di sekitar pembangunan konstruksi tersebut. Demikian pemaparan dari kelompok 4 tentang ekonomis dan kondisi daerah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.